warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semulai dari nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang tidak tara nilainya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu dan dapat mensyukuri atas semua nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita, para umatnya, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, yaitu agama Islam yang rahmatan lil alamin. Baik, yang saya hormati Ibu Uswatun selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dava selaku guru pendamping atau mahasiswa yang sedang mengajar di kelas 11 Sija 1, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat mengenai pergaulan bebas, yang mana pergaulan bebas ini sekarang menjadi permasalahan yang sangat serius di kalangan remaja. Untuk itu, materi pertama yang akan saya sampaikan atau saya jelaskan kepada teman-teman sekalian, yaitu mengenai makna pergaulan bebas dan batasannya. Teman-teman semua, kita ini makhluk sosial. Teman-teman juga pasti tahu. Jadi, kita itu membutuhkan berinteraksi satu sama lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa kita ini membutuhkan pergaulan. Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang tetap memperhatikan atau tidak melampaui batas norma keagamaan dan kesusilaan. Jika sudah melewati itu atau melampaui batas itu, maka itu dapat dikatakan atau memang dikatakan sebagai pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas itu adalah pergaulan di mana sudah tidak lagi memperhatikan nilai moral keagamaan dan kesusilaan atau ajaran agama. Remaja juga seringkali terjebak dalam pergaulan bebas karena diawali oleh rasa ingin tahu yang besar dan juga lingkungan sekitar yang kurang baik. Awalnya, remaja-remaja yang terjebak ini biasanya itu hanya ikut-ikutan teman, ikut-ikutan lingkungan sekitar, tapi lama-kelamaan mereka terjebak dalam kondisi seperti itu, terjebak dalam kondisi yang kurang baik, pergaulan yang kurang baik, seperti jadi suka bermaksiat, pacaran yang berlebihan, atau penggunaan teknologi yang kurang baik ke depannya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda bahwa seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini tuh menegaskan bahwa pergaulan atau lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Karena jika kita berteman dengan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, pasti kita akan terbawa atau terpengaruh kepada arah yang baik. Namun sebaliknya, jika kita berteman dengan teman yang kurang baik, pergaulan atau lingkungan yang kurang baik, pasti lambat laun kita juga akan terbawa ke arah yang kurang baik. Baik, kita akan bergeser atau lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai penyebab terjadinya pergaulan bebas. Teman-teman sekalian yang saya hormati, di sini saya membulatkan menjadi 3 faktor utama, yaitu penyebab pertamanya adalah kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Banyak penelitian mengatakan bahwa orang tua zaman sekarang itu terlalu sibuk atau terlalu fokus pada dunianya sendiri, sehingga waktu untuk mengawasi anak, membimbing anak tuh sangat terbatas, sehingga para anak menjadi banyak waktu atau ada ruang yang lebih luas untuk mereka melihat dunia luar tanpa kontrol yang jelas. Lalu, faktor yang kedua itu adalah pengaruh media dan teknologi seperti televisi, media sosial atau seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau X itu bisa banget menampilkan hal-hal yang sebenarnya itu bertentangan dengan nilai moral atau ajaran agama, sehingga anak-anak yang tadinya tidak mendapatkan perhatian lebih atau kontrol yang jelas itu bisa melihat hal-hal yang kurang pantas dan bisa juga dijadikan acuan untuk kedepannya mereka lakukan pada diri mereka. Poin yang ketiga adalah lemahnya iman dan moral, di mana kurangnya pendidikan agama atau bekal-bekal ilmu agama serta minimnya berkegiatan positif itu membuat para remaja dapat dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik atau ajakan-ajakan teman atau lingkungan sekitar yang mengajak ke arah yang kurang baik. Itu dapat dengan mudah dilakukan oleh para remaja yang memang lemah akan iman dan moralnya. Lanjut,
Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dampak dari pergaulan bebas. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya cintai, dampak dari pergaulan bebas ini banyak sekali. Yang pastinya itu dampak negatif ya, bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Baik, dampak yang pertama itu adalah bagi diri sendiri. Kalau bagi diri sendiri itu, poin yang pertama, menurunnya prestasi belajar. Karena remaja-remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas, fokusnya itu akan bercabang atau terbagi kepada hal-hal yang kurang baik, sehingga fokus belajarnya pun lambat laun akan menurun dan prestasi belajarnya akan menurun secara perlahan juga. Lanjut yang kedua, poin yang kedua itu adalah rusaknya masa depan. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah rasa menyesal di kemudian hari atau rasa menyesal yang mendalam, dimana dampak-dampak bagi diri sendiri itu adalah dampak-dampak negatif. Pastinya nanti remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas ini dalam waktu cepat atau lambat pasti akan merasakan rasa menyesal yang mendalam. Lanjut, dampak yang kedua bagi keluarga pastinya adalah rasa malu yang dirasakan oleh keluarga, serta kurangnya lagi atau tidak adanya lagi kepercayaan pada remaja tersebut. Yang ketiga adalah menurunnya moral dan nilai-nilai sosial yang sebenarnya sudah lama dijunjung oleh masyarakat tersebut. Yang mana pergaulan bebas ini tuh bisa menjadi pintu masuk bagi permasalahan-permasalahan sosial barunya, seperti penyalahgunaan narkoba, kehamilan pada remaja, seperti itu. Sehingga semua itu menunjukkan betapa pentingnya pengendalian diri dan pembinaan moral atau pembinaan kepribadian remaja sejak dini, seperti itu. Lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu setelah dampak adalah bagaimana cara menghindari pergaulan bebas. Teman-teman sekalian yang saya cintai, cara menghindari pergaulan bebas itu adalah yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita itu harus meyakini bahwa Allah itu selalu tahu dan selalu melihat bagaimana atau apa yang kita lakukan saat ini. Jadi dengan kita sudah meyakini itu, pastinya kita akan takut dan berhati-hati selalu dalam berkegiatan atau melakukan hal-hal seperti itu. Lanjut poin yang kedua, yaitu adalah memilih lingkungan yang baik. Jadi yang sudah tadi saya jelaskan juga mengenai hadis riwayat Abu Daud, bahwa kita tuh harus memilih-milih teman, karena dari temanlah juga dapat membentuk karakter kita, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman kita baik, pasti kita akan terbawa baik atau terbawa menjadi pribadi yang lebih baik. Lanjut yang ketiga itu adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan positif yang lebih bermanfaat. Semisal seperti di sekolah, ikut aktif dalam kegiatan organisasi, ekskul. Jadi tidak ada waktu luang untuk hal-hal yang negatif gitu. Jadi kita isi waktu luang kita dengan berkegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau yang lebih menyenangkan, tapi tidak membawa kita menjadi pribadi yang tidak baik atau kurang baik, seperti itu. Lalu poin yang terakhir atau yang keempat adalah menggunakan media sosial atau teknologi secara bijak dan baik. Jadi kita sebagai remaja menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif gitu. Misalkan seperti Instagram, mungkin untuk mencari info-info lomba, seperti misalkan di jurusan SIJA, bisa mencari info-info lomba apa saja yang bisa diikuti secara online, atau bisa mengupload story atau postingan yang bisa memotivasi teman-teman yang lainnya, seperti foto saat kita menang juara lomba atau hal-hal lainnya. Dan penggunaan teknologi yang secara bijak, mungkin seperti di jurusan SIJA atau jurusan saya, itu bisa menggunakan AI untuk mengulik-ngulik materi atau belajar pelajaran yang di kelas tuh belum kita dapatkan, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab yang besar terhadap diri kita sendiri maupun masa depan kita. Maka dari itu, kebebasan yang kita miliki sekarang bukanlah untuk melakukan hal apapun, tetapi kebebasan yang kita miliki sekarang adalah untuk kita dasari atau kita sertai dengan rasa tanggung jawab yang besar dan kesadaran akan batas-batas norma agama. Maka dari itu, teman-teman sekalian, yuk sama-sama memperbaiki diri, memperkuat iman,
dan menjauhi pergaulan yang dapat merugikan kita. Ingatlah bahwa masa muda adalah masa yang sangat berharga, jadi gunakanlah masa ini dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik dan kegiatan-kegiatan yang positif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat ke depannya untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.